Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video ketiga ya, pada pembelajaran vectors dan detail deformation. Jadi pada video ini merupakan lanjutan dari bagian kedua terkait dengan vector mechanics, agar waktunya tidak terlalu panjang gitu ya rekan-rekan. Hanya dibagi ke dalam dua part atau dua bagian. Nah, terakhir itu pada video yang bagian pertama, kita sudah membahas terkait Griffith, Criterion ya, atau hukum Griffith begitu ya, yang merupakan hukum atau persamaan matematis yang menggambarkan geometri dan posisi parabola untuk vector envelope. Nah, sebenarnya kita perlu kupas dulu apa yang dimaksud dengan vector envelopes ya. Jadi vector envelope itu adalah garis yang menunjukkan batasan antara daerah stabil dan daerah tidak stabil untuk jenis batuan tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan secara singkat di video sebelumnya, bahwasanya ketika batuan ini berada pada titik, ketika lingkaran ini berada pada garis yang kita sebut sebagai valence envelope ini, nah batuan tersebut berada pada titik kritikal yang dimana nanti memiliki titik yang dimana critical shear stress. Dan ketika lingkaran itu melebihi garis tadi, itu sering sekali terjadi patah ya, atau fail. Makanya bisa dikatakan juga tidak stabil kondisinya. Nah, dibatasi itu oleh fractures envelope dengan nilai koefisien tadi ya, yang memiliki nilai rata-rata 0,4 sampai 0,6. Tentunya nanti menjadi acuan untuk menarik garis kolom Euler envelope. Nah, ini kondisi stabil karena ini kondisi kritikal ketika lingkarannya itu bersentuhan dengan envelope tetapi tidak melewati. Sedangkan unstable atau tidak stabil itu melewati dari garis Euler envelope atau Euler envelope, kolom Euler envelope seperti itu. Ini bisa kita lihat bahwasanya ini kondisi stabil menjadi nanti kritis ya. Nanti ketika dia melewati garis ini, dia akan menjadi kondisi yang unstable. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat menentukan valence envelope pada sebuah benda? Apakah valence envelope-nya itu sama? Nah, tentu setiap batuan, bahkan batuan dengan jenis yang sama, itu memungkinkan memiliki valence envelope yang berbeda, ya, tergantung di mana dia berdiri. Jadi misalkan begini, granit pada 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 granit yang ada di Provinsi Lampung itu mungkin tidak akan sama valence envelope-nya dengan granit yang di Bangka gitu. Walaupun sebenarnya ketika kita berbicara jenis batuan itu mirip-mirip lah ya, tetapi tidak akan sama persis begitu kan. Karena akan ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi kestabilan suatu litologi begitu ya. Nah, singkat cerita, untuk mengetahui valence envelope suatu material, kita dapat melakukan uji ya. Sebenarnya ini bisa didapatkan dari uji laboratorium begitu ya. Jadi kita mengamati di mana titik pecahnya batuan tersebut pada kondisi-kondisi stres tertentu. Jadi titik pecahnya batuan pada percobaan atau yang kita sebut sebagai point of failure dan titik-titiknya tadi digabungkan itu akan membentuk sebuah more dalam kondisi differential stress yang berbeda. Nah, nanti di situ kita bisa menarik envelope-nya seperti pada ilustrasi di berikut ya rekan-rekan. Bisa dilihat bahwasanya ini tes pertama, tes kedua, tes ketiga, tes keempat, tes kelima. Jadi kita itu menekan suatu material sampai dia fail. Sesaat sampai dia fail kita catatkan tuh. Berapa dia fail pada sigma 3 sekian dan sigma 1 sekian. Sigma 3 sekian dan sigma 1 sekian. Dan terus jadi nanti di sini kan ada lingkaran nih. Makin besar tapi sigma 3-nya pun dibesarkan. Nah, titik-titik failnya itu atau maksimum dari lingkaran more-nya itu pada kondisi kritis itu nanti kita tarik ininya garisnya. Dan seringkali di sini tidak bisa langsung membentuk garis seperti itu ya. Dia akan membentuk lengkungan yang nanti kita sebut sebagai parabolic failure envelope atau nanti kita menggunakan rekonstruksi dari Griffith failure criterion di mana Griffith ini bisa menggambarkan failure envelope ini dalam bentuk ini ya, dalam bentuk parabolik tadi kan. Jadi ini didasarkan pada gagasan bahwa semua material mengandung banyak diskontinuitas. Jadi baik aspek mikroskopis dan submikroskopis. Jadi dia akan ada perbedaannya di situ dan
Dan di sini juga ada perbedaan ya antara kolom nanti ya dengan Griffith. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Oke. Nah, ini adalah Griffith dan kolom kriteria. Jadi saya ulang lagi bahwasanya Griffith Criterion itu merupakan suatu hukum atau persamaan matematis yang menggambarkan geometri dan posisi parabolik vector envelopes. Tentunya dia fokus terhadap parameter mikroskopis juga begitu ya untuk Griffith ya. Dan tentunya parabolic fractures envelope yang dimaksud itu adalah kondisi fracture spesifik yang berbentuk seperti parabola gitu ya. Seperti parabola ketika percobaan dilakukan pada kondisi triaxial test dan dilakukan dengan kombinasi tes dari tension maupun compressionnya. Tentunya pada objek batuan. Nah, di sini ada kondisi tensionnya, ada kondisi compressionnya, begitu ya. Nanti diuji, begitu ya. Jadi nanti akan melihat pattern yang kita sebut sebagai Griffith, begitu kan, yang bentuk parabolik di sini. Sedangkan kalau kolom envelope itu lebih cenderung linear, begitu ya. Linear dan Griffith itu cenderung parabolik. Tentunya akan berbeda ya, sedikit 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 banyaknya berbeda dalam perhitungannya. Untuk Griffith Criterion mungkin kita bisa mengetahui relativity classes dengan persamaan lingkaran seperti ini. Sedangkan untuk kolom seperti yang tadi dijelaskan tadi ya. Nah, ini persamaan dari linearnya begitu. Oke, baik. Lalu, nah ini dia. Nah, ini adalah kondisi rekahan yang dihubungkan dengan peningkatan diferensial stres begitu ya, dan peningkatan nilai stres itu sendiri. Nah, teman-teman semua, jadi akan ada 3 kriteria rekahan yang berbeda atau sebenarnya 4 lah ya, yang digabungkan dalam diagram Morgaya yang tentunya ketika perbedaan itu terkait dengan confining pressure-nya. Nah, teman-teman bisa kita lihat di gambar A itu merupakan sebuah rekahan yang belakangan ini kita sebut sebagai joint. Kenapa? Karena di situ sigma 3 yang memiliki nilai dan sigma 1-nya kita anggap tidak memiliki nilai. Maka fractures yang dihasilkan merupakan tensile fractures dengan arah yang tegak lurus terhadap sigma 3-nya ya. Lalu di lingkaran yang kedua kita bisa amati bahwasanya di sini kondisi pure shear ya, karena sigma 3 dan sigma 1-nya itu mungkin kalau di gambar ini memiliki nilai yang cenderung sama, tapi satu negatif, satu positif. Dalam artian berarti dia memiliki gaya tarik juga ya, selain gaya dorong begitu, selain compression. Nah, hasil dia akan menghasilkan sebuah sesar dengan bentukan seperti inilah, dengan seperti gambar B ya. Jadi dia masih ada sesar tetapi dia ada bukaannya juga di situ. Jadi ada terbukanya, ada space yang diciptakan begitu kan. Dan juga seperti yang gambar yang lingkaran yang lebih lebih jauh lagi ya, ketika sigma satunya positif sedangkan sigma 3-nya negatif. Nah, ketika sigma satunya positif seperti ini teman-teman, jadi ini kita bisa lihat pure sesar ya, boni sesar dia tanpa ada extensionnya. Ini shear fractures begitu kan, ada pergeseran. Dan kalau kita lebih jauh lagi, ini yang kita lihat di pekan lalu di video reologi, ini merupakan ada kondisi brittle ductile ya. Jadi ada bagian yang berubah bentuk, tapi sebagian lagi ada yang masih menghasilkan fractures begitu. Nah, kondisi yang besar seperti ini yang kita sebut sebagai kondisi sudah masuk ke plastic deformation, gitu ya. Ini udah masuk ke plastic deformation, sedangkan ini masih kan brittle ductile ya, atau semi ductile shear band lah kalau di gambar ini. Nah, tentunya kondisi-kondisi seperti ini kondisi-kondisi yang mencitrakan perubahan suatu deformasi ya, yang jadinya brittle menjadi ductile. Nah, Griffith Criterion itu mengakomodasi perubahan-perubahan yang bersifat ini ya, brittle, dan juga kolom juga sama, tetapi dengan porsi yang berbeda-beda. Griffith kan sudah ada paraboliknya di sini, sedangkan kolom dia lebih cenderung linear. Dan ada yang kita sebut sebagai von Mises Criterion, itu berarti kriteria yang khusus untuk di zona ductile nantinya ya, atau di brittle ductile transition. Jadi sudah semakin besar ini ya udah masuknya ke posisi ductile ya. Jadi udah masuk ke mekanisme deformasi yang berbeda. Nah, ini sebagai penguatan saja rekan-rekan apa yang tadi kita bahas, bahwasanya tentunya ketika kita berbicara von Mises ini sudah nggak mencapai yield size, dan yield size-nya lagi udah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan lagi. Nah, jadi, tapi yang ingin saya bahas di sini adalah ini ya, mode perhitungannya. Jadi untuk Griffith
untuk mencari crack dari Griffith itu bisa kita lihat seperti ini perhitungan. Jadi ini persamaan matematis sederhana sebenarnya. Jadi nanti teman-teman silakan dibaca di slide sebelumnya ya. Jadi saya sudah cantumkan di situ untuk persamaan matematis. Jadi teman-teman pastikan dapat mengetahui perbedaan juga tentang parabolic fractures envelope dan kriteria dan column fractures criterion, atau ini masuknya ke Griffith berarti kan. Ini masuk Griffith, ini ke kolom begitu. Oke, baik. Nah, ini mode 1, ini mode 2. Ini mode 1, ini mode 2. Ya, ini mode 3. Kurang lebih seperti inilah kalau kita mau kaitkan dengan mode-mode ini ya. Jadi mode 1 ada opening, ada sliding, ada tearing, dan nanti sebenarnya ada stilo apa yang closing nggak kita inilah ya. Oke, baik. Nah, ini teman-teman, kita akan bahas sedikit terkait dengan model dari Griffith yang tentunya ada fractures yang bertumbuh ya. Dalam artian berarti di sini sudah ada kondisi fractures, kondisi rakahan yang hadir sebelumnya. Ketika batuan ini terdeformasi lagi, kita bisa lihat bahwasanya di sini ada ini ya, ada bentukan lingkaran dan ada bentukan seperti elips dalam suatu benda. Lalu dia ketika singkat cerita kita kenai stres dan dia mengalami deformasi, dan ada bagian-bagian yang dimana dia akan terbuka jadi seperti ini, atau ada bagian-bagian yang dia masih kuat atau masih mempertahankan bentuk asalnya walaupun dia sudah berubah bentuk ya, tapi dia masih mempertahankan kondisi asalnya, dia tidak fail. Nah, ini juga nanti dihubungkan dengan model-model Griffith tadi. Jadi kita bisa melihat patternnya di mana batuan tersebut akan fail, di mana batuan tersebut masih akan mempertahankan bentuknya seperti ini. Jadi kita hubungkan dengan diagram. Nah, ini nanti kita akan bahas ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya baik, ini adalah hubungan dari stres konsentrasi seperti yang tadi. Nah, nanti dalam satu perubahan seperti shearing seperti ini, kemungkinan ya kita juga harus lihat juga ya kondisi sigma 1, sigma 2, sigma 3 posisinya di mana. Dalam hal ini mungkin elips kita bicara sigma 1 dan sigma 3. Nah, nanti akan ada akumulasi kompresinya di mana dan ada akumulasi tenselnya di mana. Singkat cerita, ketika mempunyai bentuk seperti ini ya, terus kita press kan dari atas begitu ya dengan elips seperti ini, nanti kita bisa menghitung ya, kita bisa menghitung tensornya atau kita bisa menghitung arah stresnya yang nanti akan menghasilkan pusat kompresi di sini begitu ya. Di sini akan ada tensalnya. Nah, nanti mungkin akan menghasilkan lipatan-lipatan seperti ini karena kompresinya berjalan dari arah sini dan dari arah sini, kurang lebih seperti itu. Oke, nanti ini kita akan bahas di bagian sesar maupun bagian kekar ya secara lebih mendalam. Nah, ini adalah formasi dari rekahan atau kondisi dari rekahan. Jadi ini lebih ke arah mechanicals atau lebih ke arah engineering ya. Jadi bagaimana caranya kita membuat suatu rekahan. Jadi kan kalau geologis itu kita melihat suatu rekahan yang nantinya kita identifikasi sesar atau kekar yang nantinya tujuannya banyak untuk mencari sumber daya ataupun untuk meneliti kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau dari sudut pandang engineering, tentunya rekahan ini bermanfaat untuk apa ya? Misalkan seperti ini. Ketika kita memiliki suatu lapangan migas, tetapi dia tidak bisa mengalirkan dia tidak dari source itu dia mentok tuh, dia nggak bisa mengalirkan ke reservoir di atasnya dengan beberapa alasan. Dan tentunya kita juga bisa membuat rekahan sebagai yang kekinian kita sebut sebagai basement fractures untuk membentuk ini ya, reservoir gitu kan, reservoir sekunder dalam tanda kutip begitu ya. Nah, ini kita bisa membuat beberapa cara, mungkin seperti ini ya. Jadi kita memiliki lingkaran ceritanya nih rekan-rekan. Di sini ya lingkaran awalnya. Kita memiliki ferrule envelope di sini. Bagaimana caranya kita membuat rekahan? Tentunya sigma 3 tetap di sini, tetapi kita besarkan sigma satunya tanpa mengubah sigma 3-nya. Ini saya juga sudah sempat ulas di beberapa menit yang lalu ya. Nah, kondisi kedua adalah kita menurunkan sigma 3-nya. Tentunya lingkarannya jadi semakin besar kan, karena diferensial stressnya itu semakin besar. Sigma 3 diturunkan, ataupun kita tingkatkan pore pressure-nya. Nah, ingat teman-teman, makanya saya katakan penting ketika kita mengetahui effective stress, karena effective stress atau pore pressure
itu sangat mempengaruhi kondisi dari lingkaran Moore tadi. Dia bisa, walaupun diferensial size-nya sama, tetapi dia posisinya akan berbeda. Yang tadinya full compression, jadi ada tensile, ada kompresifnya begitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu ini adalah kondisi untuk fabriknya atau temperatur. Ini sebenarnya sudah masuk ke apa ya? Nanti udah masuk ke bagian-bagian yang lebih spesifik begitu ya. Tapi teman-teman, kita bisa katakan bahwasanya di gambar ini merupakan model ketika suatu deformasi terjadi di batuan metamorf. Sejatinya batuan metamorf itu, kalau misalkan kita bicara metamorf yang terfoliasi ya, foliasi itu kan merupakan struktur juga ya. Jadi sebenarnya dia itu sudah struktur tersebut juga menghasilkan fractures nantinya, menghasilkan rekahan gitu, bidang lemah lah ya. Dan tentunya itu bisa kita katakan pre-existing fractures. Yang dimana tentunya nanti akan ada perhitungan-perhitungan kondisi terkait. Nah, ini adalah beberapa modelnya, teman-teman. Ada yang bagian A, B, C, dengan D, begitu ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwasanya ada gambar garis merah itu along foliation failure. Berarti dia akan patah sepanjang dengan arah foliasi, paralel dengan arah foliasi. Sedangkan across foliation failure ini merupakan patahan atau failure yang sebenarnya akan memotong foliasi tersebut. Nah, teman, singkat cerita, di sini ada beberapa batas ketika kita memberikan stres. Mungkin kalau long foliation failure berarti mungkin akan sudah muncul retak-retakan ya sesuai dengan arah foliasinya. Tapi kalau kita sudah melewati batas yang warna biru, itu mungkin akan menghasilkan fractures baru ya, yang memotong dari foliasi itu. Kita bisa lihat filosofi di bagian A, ada yang bagian B, ada bagian C, ada bagian D. Ini hubungan antara arah tegasan utamanya dan juga arah dari foliasinya begitu ya. Nanti akan menghasilkan lingkaran Moore yang berbeda-beda. Oke, baik. Oke, ini sedikit terkait dengan memperkuat saja ya apa yang dimaksud dengan effective stress dan hubungan dengan fluid pressure. Tentunya effective stress itu merupakan persamaan yang didapat di mana stres, total stress ya, entah sigma 1, sigma 2, atau sigma 3 dikurangi dengan tekanan pori. Nah, teman-teman coba disimak lagi di video pembelajaran di pekan di bagian terakhir ya, yang tentang stress in lithosphere di pekan 4 bagian akhir, bahwasanya di situ sebuah porositas baik terisi oleh gas maupun air dan mungkin material lainnya itu pasti memiliki tekanan ke segala arah ya. Ketika kita dari arah barat menuju timur menekan suatu batuan, pasti akan ada tekanan dari arah timur ke barat begitu ya, sebagai kontra kontra dari tekanan yang kita berikan. Nah, total dari tekanan kita dikurangi oleh tekanan dari fluida tersebut ya, itu yang kita sebut sebagai effective stress. Misalkan pendalamannya bisa teman-teman coba kembali lagi ke video-video sebelumnya ya. Ini dia, dia berisi porinya dan dia akan berubah. Nah, ini juga sudah saya sampaikan ya. Jadi efektivitas itu bahkan bisa merubah atau menggeser suatu lingkaran Morse. Oke. Nah, ini adalah evaluation of shear fractures in non-porous rocks. Jadi ini berhubungan dengan batuan yang tak memiliki porus. Tentunya shear fractures itu tentunya dia akan bertumbuh seperti ini teman-teman. Jadi tidak akan mulai langsung hajar besar. Tentunya dia akan ada proses seperti ini ya. Ini nanti kita akan bahas tuh di bagian sesar, itu mungkin kita akan bahas terkait dengan apa itu gouge, apa itu nanti ada ya kata plastik tadi kita ulangi lagi dan sebagainya lah. Oke. Iya, dan ini adalah contoh dari fractures berupa join. Join itu berupa bagian dari extensional fractures teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang ribs, akan bahas tentang fringe, propagation direction dan sebagainya. Nah, teman Hackles juga ya. Nah, teman-teman silahkan cari tahu apa yang dimaksud dengan terminologi-terminologi ini yang nantinya mungkin akan kita gunakan atau akan kita bahas di pekan depan ya. Jadi ini adalah kita bisa lihat ini apa ya. Dan ini juga nih, teman-teman. Kita bisa lihat ini adalah pertumbuhan dari sebuah tensile fractures. Jadi sebenarnya bisa dikatakan juga fracture secara umum ya, atau kita anggaplah ini join ya. Jadi join itu kan berarti tensile fractures, berarti ada tarikan tuh. Kalau misalkan bentuknya bidangnya seperti yang digambar, mungkin tarikannya ke arah sini. Nah, tentunya dari pusat sampai ke luar ini dia akan ada zonanya begitu ya. Tentunya semakin luar itu akan semakin kecil begitu. Dan nanti sebenarnya hubungannya apa? Hubungannya nanti mungkin ke arah
persebaran fractures. Jadi selama fracturesnya itu densitasnya tinggi, intensitasnya tinggi, itu memungkinkan bahwasanya di situ memang ada zona fractures yang besarkah begitu dan sebagainya. Sedangkan di mana ada suatu lokasi yang fracturesnya kecil-kecil aja atau bahkan nggak ada, itu mungkin zona-zona yang tidak dipengaruhi oleh sebuah sistem besar gitu ya. Ini incremental join itu teman-teman silahkan cari tahu, nanti akan kita bahas ya di pekan depan. Ini ada begitu ya. Nah ini kan kalau tadi lihat radius teman-teman, ini kan sesuai radius di putarannya. Jadi dia akan semakin bertahap ke bagian sini. Oke baik, ini juga sama, nanti kita akan bahas. Dan ini kondisi kekar di permukaan yang ditemukan. Tadi ada hubungan sama Haeckel sana Rips, ini sebagai clue saja. Ini akan kita bahas atau kita kumpas morfologinya itu di pekan depan. Oke baik, mungkin saya cukupkan ya saya cukupkan video pembelajaran di bagian kedua, di outline kedua, bagian kedua, part kedua begitu ya, outline kedua, part kedua. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun nanti bisa ditanyakan pada saat kelas berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.